DTI CX 2026 telah usai, namun semangat transformasi digital baru saja dimulai. Narayawan hadir dengan kekuatan penuh untuk menyerap inovasi dan memperkuat fondasi teknologi demi kedaulatan digital Indonesia. Hari ini saya ikutan sesi Future Network and Cloud Strategy di DTI CX 2026 dan lumayan banyak banget yang dibahas di sana. Demi performa dan latensi super rendah, dengan dedicated server sendiri, resource hardware Naratel 100% penuh milik kita tanpa harus berbagi dengan pengguna lain. Hasilnya, aplikasi Naratel jauh lebih responsif, stabil, dan lancar dipakainya. Keamanan cyber menjadi salah satu fokus utama. Profesor Arwin Datumaya membedah bagaimana mekanisme pertahanan yang ideal bagi penyelenggara sistem elektronik dan informasi di masa depan. Ya, ada seperti sentralistik, ada distributif. Nah, kapan proses deteksi identifikasi adalah sifatnya distributif. Artinya masing-masing dari yang mempunyai sistem informasi ini, dia proaktif melakukan deteksi dini terhadap ada kemungkinan cyber attack ya. Kemudian dikirimkan pada satu fusion center. Nah, fusion center inilah yang kemudian akan mengelola informasi-informasi ini lalu mengeluarkan rekomendasi. Strategi ini mengharuskan kita meruntuhkan sekat-sekat informasi. Kolaborasi antar titik menjadi penentu keberhasilan dalam menghadapi insiden. Kolaborasi sangat penting karena kita bisa memberdayakan resource tempat lain. Kolaborasi sehingga harus banyak membangun jaringan ya, karena semakin banyak teman, semakin banyak yang membantu kita menghadapi satu insiden. Gitu. Kami terbuka ya Pak. Sangat terbuka dan ini kan harus kolaborasi, tidak boleh silo. Jadi saya singgung kan. Silo itu yang menjadikan kita tidak bisa berkembang, tidak bisa maju dan kita gagal menghadapi insiden cyber. Dengan kolaborasi maka insiden cyber dapat dicegah lebih dini, gitu Pak. Dari sisi operasional, Narayawan juga bergerak aktif, mencari mitra strategis untuk mendukung pertumbuhan ekosistem perusahaan. Hari ini saya mengunjungi beberapa booth, hampir semua booth sudah saya kunjungi keliling. Ada ke booth Mekari, Accurate, SAP untuk melihat sistem pencatatan keuangan dan supply chain, terus ke booth HIK dan SVIS untuk supplier CCTV kita, apakah memungkinkan kita menjalin kerjasama juga dengan mereka. Lalu ke booth teknis ya, seperti untuk splicer, OTDR, dan lain-lain untuk mencari supplier baru. Dan tadi ketemu dengan Bapak Johnson dan Vice President dari Optic Times. Itu kita membahas kemungkinan kerjasama untuk pengadaan barang-barang mulai dari kabel, ONT, dan lain-lain. Harapannya dari beraneka ragam divisi yang ikut, perwakilan divisi yang ikut, kita bisa mencari tools bantuan lah yang sekiranya bisa membantu kerja kita. Sehingga dari semua divisi yang ada, yang sudah ada perwakilan ikut, itu bisa memilih beberapa sistem mungkin untuk kita develop agar bisa memudahkan dan membuat kerja kita lebih efektif dan efisien, seperti itu. Untuk tahun depan, bismillah, Narayawan menjadi salah satu bagian dari teman-teman tenan yang open booth di DTI CX 2027. Kehadiran tim Narayawan lintas divisi membuahkan hasil evaluasi yang komprehensif untuk langkah strategis perusahaan ke depan. Oke, hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan cukup banyak agenda ya. Mulai dari tadi pagi kita sudah mendatangi hampir seluruh booth yang ada di sini. Kita sudah mulai memetakan kira-kira besok kita mau datangin yang mana lagi. Terus kemudian tadi teman-teman juga sudah mendatangi beberapa conference yang sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Saya bersama Pak Joko tadi mendatangi conference tentang AI, perkembangan AI di Indonesia, regulasi dan sebagainya. Terus kemudian teman-teman teknis dari Mas Riki tadi juga sempat mendatangi tentang cloud computing, dan hari ini dari HR juga sudah fokus di conference tentang HR ya di DTI HR.
Inovasi lokal tentu membutuhkan regulasi. Bagaimana pemerintah memandang pertumbuhan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi? Pertama, aspek kemudahan perizinan. Jadi apabila ada para pelaku usaha yang ingin involve di dalam industri digital ini, perizinan-perizinan di Komdigi itu sangat cepat dan transparan. Yang kedua, kami mendukung dari SDM. Jadi kita memiliki banyak program-program peningkatan digital talent, baik itu level basic, level medium, sampai level advance. Kami juga mendukung pengembangan startup lokal. Jadi para ISP dan sebagainya tentu akan mendapat market yang lebih besar ketika banyak startup yang membutuhkan koneksi. Jadi itu kami mendukung pertumbuhan startup Indonesia itu, sehingga memberikan solusi yang khusus buat kepentingan di Indonesia. Ya, kita harus pisahkan antara layer infrastruktur dengan layer pemanfaatan, misalnya kondisi startup dan solusi. Ya, kami berharap layer infrastruktur ini bisa lari kencang untuk menyiapkan infrastruktur yang memberikan keleluasaan kepada para startup itu untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi itu hal yang harus dilakukan bersama-sama. Dengan infrastruktur yang kokoh, strategi cyber yang kolaboratif, dan dukungan penuh pemerintah, Narayawan siap melesat lebih jauh. Mari bangun masa depan digital Indonesia bersama-sama.